Kita take off ke kronologi. Di cuaca yang dingin pada bulan Desember, tepatnya Sabtu 16 Desember 1960, sebuah pesawat Lockheed L1049A yang telah mengumpulkan 21.555 total jam terbang milik maskapai Transworld Airlines atau TWA dengan nomor penerbangan 266 dijadwalkan terbang dari Bandara Dayton menuju ke Bandara LaGuardia. Pesawat ini juga dijadwalkan untuk transit di Bandara Port Columbus. Perjalanan dari Bandara Dayton menuju ke Bandara Port Columbus normal dan juga lancar. Hingga kemudian tiba waktunya penerbangan TWA 266 ini berangkat dari Bandara Port Columbus menuju ke Bandara LaGuardia, New York. Pesawat ini take off pada pukul 9.00 UTC dengan membawa 44 orang total penumpang di dalamnya, termasuk 3 orang kru kokpit. Ketiga kru kokpit itu adalah yang pertama Captain David A. Wolem, usianya 39 tahun dan telah mengumpulkan 14.583 total jam terbang. First officer-nya adalah Dean T. Bowen, usianya 32 tahun dan beliau telah mengumpulkan 6.411 total jam terbang. Dan ada seorang flight engineer bernama Leroy Rosenthal, usianya 30 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Setelah take off, pesawat ini mengikuti flight plan naik ke ketinggian 7.000 kaki, kemudian terus naik hingga ke ketinggian 19.000 kaki. Selanjutnya sekitar pukul 10.19 UTC ketika pesawat ini telah melewati Allentown di wilayah Pennsylvania, menara kontrol menginstruksikan agar pesawat ini turun ke ketinggian 11.000 kaki lalu turun kembali ke ketinggian 10.000 kaki. Pada pukul 10.23 UTC diketahui saat itu petugas menara kontrol menginformasikan pada penerbangan TWA 266 mengenai cuaca menuju ke Bandara LaGuardia. Saat itu turun salju ringan, visibilitas 1 mil dan kecepatan angin 15 knot. 3 menit kemudian, TWA 266 ini melaporkan pada petugas menara kontrol bahwa mereka turun ke ketinggian 9.000 kaki. Dan di saat yang bersamaan, petugas menara kontrol menginstruksikan agar pesawat ini mendarat di runway 4 di Bandara LaGuardia sesuai dengan rencana awalnya. Kemudian pada pukul 10.32 UTC, saat itu posisi penerbangan TWA 266 semakin dekat dengan New York. Pilotnya menginformasikan pada petugas menara kontrol bahwa mereka mulai turun ke ketinggian 5.000 kaki. 1 menit kemudian, ATC LaGuardia menginformasikan agar pesawat ini mulai turun ke ketinggian 1.500 kaki lalu berbelok. Informasi ini dikonfirmasi oleh pilot. Ketika mendapatkan informasi tersebut, TWA 266 sedang mengarah menuju ke pangkalan udara militer Miller di Staten Island. Kemudian hanya beberapa saat setelahnya, ATC LaGuardia menginformasikan penerbangan TWA 266 bahwa ada sebuah pesawat yang menuju TWA 266 dari arah jam 3. Setelah mengetahui informasi itu, maka pilot penerbangan TWA 266 langsung membelokkan pesawatnya ke kiri. Namun ternyata tidak lama setelahnya tiba-tiba saja petugas ATC dari LaGuardia tidak lagi mendengar informasi apapun. Mereka hanya mendengarkan bunyi berisik selama 6 detik dari penerbangan TWA 266. Di hari yang bersamaan, sebuah pesawat McDonnell Douglas DC-8 yang telah mengumpulkan 2.434 total jam terbang dan dioperasikan oleh United Airlines dengan nomor penerbangan 826 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara O'Hare Chicago menuju ke Bandara Idlewild di New York. Sedikit informasi tambahan, Bandara Idlewild ini sempat berganti nama menjadi Bandara Internasional New York. Kemudian di tahun 1963, bandara ini berganti nama menjadi Bandara Internasional John F. Kennedy sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh mantan Presiden John F. Kennedy. Pesawat ini kemudian take off sekitar pukul 9.11 UTC dengan membawa 84 orang penumpang di dalamnya, termasuk ada 3 kru penerbang. Ketiga kru penerbang tersebut, yang pertama adalah Captain Robert H. Sawyer, usianya 46 tahun dan telah mengumpulkan 19.800 total jam terbang. First officer-nya adalah Robert W. Fibing, usianya 40 tahun dan telah mengumpulkan 8.400 total jam terbang. Kemudian ada seorang second officer bernama Richard Pruitt, usianya 30 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Setelah take off, pesawat United Airlines 826 ini mengikuti flight plan dengan terbang hingga ke ketinggian 27.000 kaki. Awalnya penerbangan dari Chicago menuju ke New York normal dan juga lancar. Kemudian pada pukul 10.12 UTC, penerbangan 826 ini diinstruksikan turun ke ketinggian 25.000 kaki oleh menara kontrol. Alasannya agar pesawat ini terdeteksi oleh menara kontrol.
Kemudian pada pukul 10:21 UTC, pilot penerbangan 826 ini menghubungi pihak maintenance United Airlines di darat dan mengatakan instrumen navigator dari salah satu instrumen yang ada di dalam pesawat ini rusak atau tidak dapat digunakan. Kemudian di saat yang bersamaan, petugas menara kontrol menginformasikan mengenai cuaca di jalur penerbangan 826. Diketahui turun hujan, kemudian saat itu berkabut dan cuaca mendung. Dari awal pesawat ini take off, pilot dari penerbangan 826 ini terus berkomunikasi dengan menara kontrol dan menginformasikan mengenai ketinggian pesawat. Penerbangan 826 ini diinstruksikan oleh menara kontrol untuk menuju ke persimpangan Preston. Namun saat itu sebelum tiba di persimpangan Preston, pesawat harus melewati beberapa daerah. Pesawat ini kemudian diinstruksikan lagi oleh menara kontrol untuk turun ke ketinggian 11.000 kaki. Menara kontrol juga menginformasikan bahwa ada sebuah rute yang mempercepat pesawat 826 ini menuju ke persimpangan Preston. Namun saat itu menara kontrol menginstruksikan apabila pesawat ini sudah melewati persimpangan Preston, maka pesawat harus menunggu informasi dari approach control Idlewild. Setelahnya pada pukul 10:32 UTC, penerbangan 826 ini diinstruksikan untuk berputar ke pola holding. Saat itu diinformasikan juga oleh petugas menara kontrol bahwa telah terjadi delay pada saat penurunan. 1 menit setelahnya menara kontrol menginstruksikan penerbangan 826 ini menghubungi approach control Idlewild. Seharusnya penerbangan 826 ini menginformasikan setelah pesawat melewati persimpangan Preston pada approach control Idlewild. Tapi kenyataannya pesawat ini justru tidak menginformasikan apapun pada approach control dan melanjutkan penerbangannya. Hingga pada saat itu pesawat sedang menuju ke pangkalan udara militer Miller di Staten Island. Hanya beberapa saat setelahnya pilot penerbangan 826 ini menginformasikan pada approach control bahwa mereka sedang berada di ketinggian 5.000 kaki dan ini adalah komunikasi terakhir dari pilot penerbangan 826. Karena setelahnya tidak ada lagi informasi yang masuk, petugas approach control mencoba untuk menghubungi pesawat ini tapi tidak ada jawaban dari pilot, seolah pesawat ini hilang tanpa jejak. Untuk beberapa waktu, 2 menara kontrol kehilangan kontak. LaGuardia kehilangan kontak dengan TWA 266, sementara approach control dari Idlewild kehilangan kontak dengan pesawat 826. Tidak ada yang mengetahui secara pasti sebenarnya apa yang terjadi pada 2 penerbangan ini hingga akhirnya petugas menara kontrol mendapatkan informasi bahwa sebuah pesawat DC-8 yang dimiliki oleh United Airlines dengan nomor penerbangan 826 jatuh di Park Slope, Brooklyn. Pesawat ini jatuh menghantam apartemen dan beberapa bangunan lainnya, kemudian juga menabrak gereja dan menghancurkan sebuah rumah duka. Setelah kecelakaan yang dialami oleh DC-8 yang dimiliki oleh United Airlines dengan nomor penerbangan 826, diketahui bahwa 83 orang penumpang di dalamnya meninggal dunia. Selain itu, ada 6 orang di darat yang juga dinyatakan meninggal dunia dan beberapa bangunan hancur terbakar. Kisah lain dibawa oleh Stephen Baltz. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang tiba-tiba saja terlempar dari pesawat DC-8 kemudian menabrak tumpukan salju. Menurut beberapa kesaksian, diketahui bahwa anak ini terlempar dari pesawat dalam kondisi pakaiannya terbakar. Setelah ia jatuh ke tumpukan salju, api yang menyala di tubuhnya ini tiba-tiba saja mati. Masih dari keterangan saksi yang berada di lokasi kecelakaan, mereka menyebutkan beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja Baltz berteriak memanggil kedua orang tuanya. Seluruh tim pemadam kebakaran dari New York dikerahkan menuju ke Brooklyn untuk melakukan evakuasi terhadap sebuah pesawat DC-8 yang baru saja mengalami kecelakaan. Sesaat setelah mengetahui bahwa ada seorang penumpang yang selamat, maka tim evakuasi langsung berusaha untuk menyelamatkan Baltz dan membawanya ke rumah sakit. Namun ternyata setelah dilakukan perawatan terhadap Baltz, keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 1960, Baltz dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami pneumonia karena adanya gas beracun di dalam paru-parunya. Kita beralih ke evakuasi pesawat DC-8. Pada saat tim evakuasi sedang melakukan evakuasi terhadap korban dan juga pesawat DC-8 di Brooklyn, saat itulah mereka juga mendapatkan informasi dari tim evakuasi lain yang sedang mengevakuasi sebuah pesawat Lockheed di pangkalan udara militer Miller di Staten Island. Dari laporan tim evakuasi yang berada di pangkalan udara militer Miller, mereka mengetahui bahwa ada sebuah puing-puing pesawat yang justru bukan berasal dari pesawat Lockheed.
Setelah tim evakuasi ini melakukan pemeriksaan, mereka melihat sebuah mesin pesawat dari pesawat DC-8. Dari sanalah kemudian informasi mengenai kecelakaan dua pesawat mulai tersebar. Dari tim evakuasi yang berada di Staten Island diketahui bahwa seluruh penumpang sebanyak 44 orang yang berada di pesawat Lockheed dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kesimpulannya dari dua kecelakaan pesawat ini terdapat total 134 orang korban jiwa. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada TWA 266 dan United Airlines 826, kita akan beralih ke investigasi. Investigasi kecelakaan dua pesawat ini dilakukan oleh US Civil Aeronautics Board yang kemudian tugasnya diambil oleh NTSB di tahun 1967. Saat itu tim investigasi memulai penyelidikan dengan mengambil data dari FDR pesawat DC-8, kemudian memintai keterangan penduduk setempat dan juga memintai keterangan dari petugas ATC. Sebuah fakta yang terungkap di awal penyelidikan adalah ketika tim investigasi mengetahui dua pesawat ini berada di ketinggian yang sama, yaitu di ketinggian 5.000 kaki. Dari kesaksian penduduk sekitar diketahui bahwa pesawat United Airlines ini menabrak pesawat TWA. Sayap sebelah kanan pesawat United Airlines dan juga bagian mesin sebelah kanan menghantam bagian badan dari pesawat TWA 266. Maka kemudian sayap pesawat sebelah kanan ini merobek bagian badan pesawat hingga akhirnya pesawat TWA 266 itu jatuh seketika. Berbeda dengan penerbangan TWA 266, United Airlines pada saat itu masih sempat terbang beberapa mil sebelum akhirnya jatuh menghantam sebuah apartemen di Brooklyn. Kemudian, dari keterangan penduduk yang ada di sekitar lokasi kecelakaan, mereka menginformasikan bahwa mereka mendengar bunyi mesin pesawat yang sangat keras, kemudian mereka juga melihat sebuah pesawat besar jatuh menghantam apartemen. Setelah pesawat itu jatuh, beberapa bangunan terlihat terbakar. Sesaat setelahnya mereka melihat beberapa penumpang terlempar dari pesawat. Dan pada saat itu dari keterangan saksi mereka masih mendengar beberapa penumpang berteriak minta tolong. Namun kemudian hanya beberapa detik setelahnya tiba-tiba saja pesawat itu meledak, disusul dengan ledakan-ledakan berikutnya. Keterangan dari penduduk sekitar ini cocok dengan ditemukannya sebuah mesin milik pesawat DC-8 di lokasi jatuhnya pesawat Lockheed. Hal ini berarti menandakan bahwa memang dua pesawat ini telah mengalami tabrakan di udara. Tim investigasi juga memintai keterangan dari petugas Approach Control Idlewild dan dari sanalah diketahui ada sebuah hal yang aneh. Saat itu menurut petugas Approach Control, mereka menginstruksikan penerbangan 826 ini untuk melakukan putaran holding. Namun pada kenyataannya pesawat ini tidak melakukan putaran holding. Sebenarnya menurut Approach Control, putaran holding ini berfungsi agar kecepatan pesawat mulai turun karena pesawat ini sudah semakin dekat dengan bandara. Kemudian diketahui fakta bahwa pilot penerbangan 826 ini tidak mengikuti perintah dari Approach Control. Mereka melewati putaran holding. 3 bulan setelah terjadinya kecelakaan TWA 266 dan United Airlines 826, Presiden John F. Kennedy yang saat itu baru dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat mengeluarkan mandat agar memprioritaskan riset teknologi baru serta memperbarui sistem yang ada dalam radar dan juga ATC. Hal ini dilakukan agar kecelakaan seperti penerbangan 266 dan 826 tidak terjadi di kemudian hari. Kemudian ada informasi lagi dari para pilot penerbangan di Amerika. Mereka menginformasikan sebenarnya radar untuk mengetahui bahwa ada sebuah pesawat lain di dekat pesawat mereka sebenarnya sudah ada. Tapi pada saat itu radarnya belum baik sehingga informasi yang masuk ke pesawat ini seringkali salah dan alarm palsu seringkali terdengar. Nah, itulah informasi mengenai penerbangan TWA 266 dan United Airlines 826 dari channel Tamara Del. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, ini saatnya aku untuk bacain komen kalian dari video tragedi penerbangan yang dialami oleh John F. Kennedy Jr. Yang pertama akan aku bahas adalah dari Ramsyah Channel. Assalamualaikum, hai halo Tamara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun aku orang Malaysia, tapi aku sering banget nonton video-videonya Tamara karena sering membahas tentang nahas-nahas pesawat yang aku belum temui dari YouTuber Malaysia. Bisa dikatakan semua video Tamara udah aku tonton dan setiap hari kalau buka YouTube, aku sering ke channelnya Tamara karena ingin lihat kalau ada video baru walau udah ditekan tombol loncengnya. Moga sukses terus dan bisa mencapai miliaran subscriber. Amin. Boing, kita happy. Terima kasih banyak kakak. Doa yang sama juga untuk kakak, sehat selalu ya. Kemudian yang kedua adalah dari Amelia Azahra. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Semangat berbagi ilmunya, bikin videonya. Semoga kakak dan tim selalu sehat, rezekinya lancar, dimudahkan dalam bekerja atau bikin video. Dan semoga ilmu yang kakak kasih bermanfaat bagi orang banyak. Pokoknya yang terbaik buat kakak dan tim. Semangat semuanya! Terima kasih Amelia Boy, sampai shock nih kayaknya. Dan yang terakhir adalah dari RM11. Ya, Boynya mau pergi nih. Sabar ya. Halo kak, kemarin aku mimpi agak sama kayak orang yang dibacain komennya ketiga. Bedanya aku ke studionya kakak Tamara, terus entah gimana tiba-tiba aku sama kak Kiki main PS bareng di studio itu. WK. Semangat aja buat kak Tamaranya sama kru di sana semuanya ya. Bye kak Kiki. Mimpi dimimpiin loh, kok bisa sih mimpiin kak Kiki? Mungkin mau sapa-sapa RM11. Ayo main PS. Ayo main PS katanya. Terima kasih ya yang udah komentar di sini. Jangan bosen-bosen karena insya Allah komen kalian akan aku bacain di episode-episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, di like juga dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.